Video pembelajaran kali ini akan dibahas tentang titik berat dan kesetimbangan benda. Contoh fenomena yang ada di sekitar kita, misalnya ketika kita menjaga suatu mistar, itu bisa setimbang ketika kita letakkan di atas botol. Jadi mistar itu tidak jatuh, tapi dia bisa setimbang. Nah, bagaimana kita menentukan letak titik kesetimbangan dari mistar itu? Kita akan berangkat dari konsep titik berat benda. Merupakan titik tangkap dari resultan gaya berat seluruh partikel-partikel pada benda. Jadi kalau benda-benda itu tersusun atas banyak partikel, maka seluruh resultan dari setiap gaya berat partikel itu memiliki satu tempat namanya titik tangkap. Nah, ketika titik tangkap itu kemudian kita kerjakan gaya yang arahnya melawan gaya berat, maka yang terjadi adalah seperti pada penggaris tadi, yaitu penggarisnya bisa dalam kondisi setimbang. Kenapa? Karena titik tangkap gaya beratnya tepat kita sanggah di ujung botol tersebut. Maka untuk menentukan posisi titik tangkapnya, kita menentukan resultan dari gaya berat dari masing-masing titik partikel itu. Maka tentunya kita harus bisa menentukan terlebih dahulu koordinat-koordinat untuk setiap titik tangkap dari partikel yang kita maksud. Misalnya di sini ada partikel pertama pada koordinat x1, y1, kemudian partikel kedua pada x2, y2, maka nanti titik tangkapnya misalnya kita sebut sebagai x0, y0. Maka nilai x0, y0 itu ditentukan menggunakan persamaan yang warna merah untuk menentukan x0-nya dan menggunakan warna yang hijau untuk menentukan nilai y0-nya, yang merupakan titik tangkap atau titik berat benda tersebut. Karena gaya berat itu merupakan perkalian dari massa kali percepatan gravitasi, jadi rumus W itu kan M kalikan G. Maka dalam proses berikutnya dapat kita buktikan bahwa persamaan yang menggunakan gaya berat ini bisa kita gantikan menggunakan besaran-besaran yang lain. Bisa menggunakan besaran massa, besaran volume, besaran luas, maupun besaran panjang. Maka nanti tinggal kita sesuaikan saja. Kalau yang kita bicarakan terkait dengan massa benda, maka nilai W1, W2, dan W3 itu tinggal kita ganti dengan besaran massa. Kalau yang diketahui besarannya volume, ya tentu nilai W1 dan W2 dan W3 kita gantikan saja dengan besaran volume itu. Maka nanti tinggal kita sesuaikan saja besaran apa yang diketahui kita gunakan untuk menyelesaikan konsep tentang titik berat tersebut. Misalnya di sini kita ketahui ada 3 buah benda partikel, yaitu partikel A punya massa 1 kg, partikel B di sini 5 kg, partikel C ada di sana 4 kg dengan koordinatnya masing-masing. Maka bagaimana titik berat dari distribusi sistem partikel ini? Tentunya dengan menggunakan persamaan yang sudah disampaikan di awal, kita tinggal menentukan saja nilai dari perkalian massa dengan titik koordinat masing-masing, yaitu menggunakan titik X untuk menentukan nilai X-nya, ya, dan nanti kita kalikan nilainya menggunakan Y kalau ketika mencari nilai Y-nya. Maka saat menentukan menggunakan X-nya, maka massa benda 1 dikalikan dengan posisi X1. Nah, ini X1-nya berapa? Min 2. Nah, ini cara membaca koordinatnya. X, Y. X-nya min 2, Y-nya 0. Maka kita substitusikan X1-nya min 2. Ditambah dengan M2. M2 itu massa benda B. Dia memiliki titik X-nya adalah 2. Maka menjadi 5 kalikan 2. Dan seterusnya kita bagi dengan semua massa benda. Massa bendanya yaitu massa benda A, massa benda B, dan massa benda C. Totalnya adalah 10. Maka titik berat untuk benda ini pada titik X-nya adalah 2,4. Kalau ingin mendapatkan titik berat pada sumbu Y-nya, ya kita tinggal mengkalikan dengan koordinat pada sumbu Y-nya. Ada Y1, Y2, dan Y3 tergantung dari Y untuk masing-masing benda ini. Y1 nilainya 0, Y2 nilainya 4, dan Y3 nilainya negatif 3. Nah, ini sudah masuk semua. Kita dapatkan 0,8.
Sehingga titik berat untuk sistem benda ini adalah pada koordinat 2,4 di sumbu X dan 0,8-nya di sumbu Y. Ada metode lain yang Pak Dedi tawarkan untuk menyelesaikannya sehingga menjadi lebih praktis, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Nah, ini lebih praktis menurut Pak Dedi. Kenapa? Karena Anda tinggal mendata saja massa bendanya apa yang diketahui. Maka massa benda di sini diwakili oleh M karena kebetulan memang diketahui sebagai nilai M. Maka ada MA, MB, dan MC, kita daftar saja semuanya. Ada 1, 5, dan 4. Kemudian kita letakkan titik sumbu X-nya. Benda 1, titik X-nya adalah min 2. Benda 2, titik X-nya adalah 2. Dan benda 3, titik X-nya adalah 4. Maka tinggal kita masukkan saja. Kemudian kolom pada sumbu Y juga sama. Benda 1 sumbu Y-nya 0, benda 2 sumbu Y-nya 4, benda 3 sumbu Y-nya negatif 3. Selanjutnya kita tinggal mengkalikan saja massa M dikalikan dengan sumbu koordinatnya. Maka ada M kalikan X dan M kalikan Y. Maka 1 dikalikan X min 2 ketemunya min 2, 5 dikalikan 2 dan seterusnya. Maka perkalian MX dan MY itu tinggal kita jumlahkan. MX kita jumlahkan ketemunya 24 dan MY kita jumlahkan ketemunya 8. Bagaimana menentukan X dan Y-nya? Maka titik beratnya tinggal kita gunakan. Kalau ingin menghitung nilai X-nya, maka jumlah X ini dibagi dengan massa benda. Kalau kita ingin mendapatkan nilai Y-nya, ya jumlah dari M kalikan Y dibagi dengan massa benda. Maka nilainya akan mendapatkan hasil yang sama, baik menggunakan rumus yang di atas maupun menggunakan rumus yang di bawah. Pak Dedi sih merekomendasikannya kalian menggunakan rumus yang di bawah sini, karena secara matematika menurut Pak Dedi lebih mudah dilacak kesalahan atau kebenarannya. Baik, demikianlah konsep tentang titik berat tersebut.